wabarakatuh. Pada pertemuan hari ini, Bu Yeni akan membahas tentang klasifikasi materi. Sebagai bahan pengingat, kita ulas kembali lagi bahwa materi adalah sesuatu yang mempunyai massa dan menempati ruang. Wujud materi dibedakan menjadi 3. Yang pertama, padat, kemudian cair, dan gas. Secara garis besar, materi dikelompokkan menjadi 2, yaitu zat tunggal dan campuran. Zat tunggal masih bisa kita bedakan lagi menjadi 2, yaitu unsur dan senyawa. Sedangkan campuran nanti juga digolongkan menjadi 2, yaitu homogen dan heterogen. Satu-satunya campuran yang homogen adalah larutan. Sedangkan campuran yang heterogen masih bisa dibagi lagi menjadi 2, yaitu koloid dan suspensi. Kita bahas satu persatu, dimulai dengan zat tunggal. Dalam diagram yang tadi sudah Bu Yeni tampilkan, zat tunggal dibedakan menjadi 2, yaitu unsur dan senyawa. Adalah zat yang tidak dapat dibagi lagi menjadi bagian yang lebih sederhana. Ya, misalkan ini gambarannya, kalian punya sepotong besi. Jika besi itu nanti kita potong-potong lagi menjadi bagian yang lebih kecil, maka bagiannya tetap adalah besi, hanya saja dengan bentuk yang lebih kecil. Dan bagian terkecil dari sebongkah besi tadi adalah atom besi. Unsur dikelompokkan berdasarkan sifatnya menjadi 2, yaitu unsur logam dan unsur non-logam. Ciri-ciri unsur logam, yang pertama wujudnya padat pada suhu kamar, kecuali raksa, atau biasanya kita kenal dengan air raksa. Raksa ini adalah satu-satunya unsur logam yang wujudnya cair pada suhu kamar. Sifat yang kedua dari unsur logam adalah dapat ditempa dan dapat diregangkan, sehingga unsur logam ini nanti mempunyai sifat yang bisa dibentuk menjadi beraneka ragam barang. Contohnya besi. Besi itu nanti bisa kita buat menjadi pisau, bisa dibuat menjadi cangkul, dan lain-lain. Kemudian unsur logam juga bersifat konduktor, atau sebagai penghantar listrik serta panas. Sedangkan unsur non-logam ini nanti mempunyai wujud yang lebih beraneka, yaitu ada yang berwujud padat, ada yang berwujud cair, serta ada yang berwujud gas. Dan unsur non-logam bersifat rapuh sehingga tidak dapat ditempa. Contohnya karbon, atau biasanya kita kenalnya dengan arang. Pernah lihat arang ya semuanya? Arang itu, misalkan kalian ketemu arang yang besar, ketika dipukul maka arangnya akan hancur atau pecah. Ini yang dikatakan bahwa unsur non-logam bersifat rapuh dan tidak dapat ditempa. Sifat unsur non-logam yang terakhir adalah non-konduktor. Jadi unsur non-logam ini tidak bisa menghantarkan listrik ataupun panas kecuali grafit. Grafit ini biasanya nanti kalian akan temukan di dalam baterai. Baterai misalkan merek ABC. Ketika nanti kalian bongkar baterai ABC itu, di dalamnya ada batangan grafit atau batangan arang yang fungsinya sebagai kutub positif. Di situ membuktikan bahwa grafit bisa berfungsi sebagai konduktor. Semua unsur kimia yang sudah ada, yang sudah ditemukan, baik itu di alam atau yang sengaja dibuat oleh manusia, sudah tercantum dalam tabel periodik unsur kimia, atau biasanya dikenal juga dengan sistem periodik unsur. Nah, ini selama kalian belajar ilmu kimia, diusahakan punya SPU ini. Boleh dalam bentuk file gambar seperti yang Bu Yeri tampilkan, atau kalian bisa beli
Ya, beli aja di toko buku, harganya murah. Kemudian yang kedua dari zat tunggal adalah senyawa. Senyawa adalah gabungan dari berbagai unsur yang terbentuk karena reaksi kimia. Ya. Sifat senyawa yang terbentuk ini nanti akan mempunyai sifat yang berbeda dari unsur-unsur penyusunnya. Contohnya saja air yang memiliki rumus senyawa kimia H2O tersusun dari atom hidrogen dan atom oksigen, dan tentunya air ini akan mempunyai sifat yang berbeda dari hidrogen serta oksigen. Ya, contoh yang kedua adalah garam dapur. Ya, di rumah kalian semuanya punya garam dapur ya. Rumus senyawa kimia dari garam dapur adalah NaCl, atau biasanya bahasa kimianya disebut sebagai natrium klorida. Ya, garam dapur ini nanti akan mempunyai sifat yang berbeda dengan natrium serta klorida. Kita bahas penggolongan yang kedua, yaitu campuran. Kalian lihat itu gambar es campur. Ya, kenapa dikatakan es campur? Karena di dalam es campur ini banyak sekali komponen yang menyusunnya, atau kita bisa mencampurkan berbagai bahan. Ya, ada sirupnya, ada esnya, ada cincau di situ, ada pacar Cina. Mungkin kalian kalau punya kelapa muda bisa dicampurkan juga, dikasih santan, dikasih susu. Nah, makanya dikatakan sebagai es campur. Ya, dari kata itu pula campuran bisa kita definisikan sebagai gabungan dari beberapa zat dengan perbandingan tidak tetap tanpa mengetahui reaksi kimianya. Ya, kenapa dikatakan perbandingan tidak tetap? Seperti halnya kalau kita bikin es campur itu kan suka-suka. Tidak ada yang mematok, oh gulanya harus sekian, oh cincaunya harus sekian. Maka dikatakan di situ campuran adalah gabungan dari beberapa zat dengan perbandingan yang tidak tetap. Ya, campuran ini bisa terdiri dari gabungan beberapa unsur atau gabungan dari beberapa senyawa, atau mungkin gabungan dari beberapa unsur dan senyawa. Klasifikasi campuran tadi di awal juga sudah Bu Yeni sebutkan bahwa campuran nanti digolongkan menjadi dua, yaitu campuran yang homogen dan campuran yang heterogen. Campuran yang homogen adalah campuran antara dua zat atau lebih yang partikel-partikel penyusunnya tidak dapat dibedakan lagi. Ya, tidak dapat dibedakan lagi. Ini maksudnya setelah bercampur, setelah kita mencampurkan zat A dan zat B, kemudian zat A dan zat B itu menyatu, bercampur dan tidak bisa dibedakan lagi, namanya campuran yang homogen. Satu-satunya jenis campuran yang homogen disebut sebagai larutan. Sedangkan campuran yang heterogen adalah campuran antara dua zat atau lebih yang partikel-partikel penyusunnya masih bisa dipisahkan atau dibedakan. Tadi adalah suspensi dan koloid. Sekarang kita perhatikan gambar di sini. Yang pertama ada garam plus air. Ketika kita mencampurkan garam ke dalam air, kemudian diaduk, maka garamnya sudah tidak bisa kita bedakan lagi dengan airnya. Ya, inilah yang dikatakan sebagai campuran yang homogen. Nanti akan menghasilkan larutan garam. Gambar yang kedua. Ketika ada susu bubuk, kita campurkan ke dalam air. Ya, susu bubuk kita campurkan ke dalam air, secara kasat mata kita memang sudah tidak bisa membedakan lagi antara susu bubuknya dan airnya, sudah menyatu. Perbedaannya adalah ketika air garam, ya, ini nanti kita lihat masih bisa ditembus oleh cahaya. Kita masih bisa melihat sisi samping gelasnya. Sedangkan kalau air susu, ya, warnanya keruh sehingga tidak bisa ditembus cahaya.
Ya, ini ketika nanti kita lihat menggunakan mikroskop ultra untuk air susu, maka kita masih bisa membedakan partikel-partikel dari susunya. Tetapi pada air garam kita tidak bisa melihat partikel-partikel dari garamnya. Jadi itu tadi perbedaan antara campuran yang homogen atau kita kenal dengan larutan dan salah satu campuran yang heterogen yaitu koloid. Sedangkan jenis campuran heterogen yang kedua atau suspensi, ya ini nanti langsung bisa kita lihat. Ya, kita lihat kita bisa langsung melihat perbedaan antara air yang dicampur dengan pasir. Langsung terlihat bedanya. Ya, langsung terpisah antara air dan pasirnya. Itulah yang disebut dengan suspensi. Jadi dari ketiga gambar ini kita bisa langsung membedakan antara larutan yang dicontohkan dengan air garam, koloid yang dicontohkan dengan air susu, dan suspensi yang dicontohkan dengan air yang ditambahkan ke dalamnya pasir. Ya. Tadi penjelasan tentang klasifikasi materi. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai ketemu lagi di pertemuan selanjutnya.